Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di pagi hari ini dalam Morning Reflection ataupun renungan pagi Selasa 24 Januari 2023. Baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan firman di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus yang baik, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, luar biasa Engkau bagi kami. Engkau masih terus tetap memberkati, memelihara kami. Engkau telah memberikan kami terus kesehatan, napas kehidupan Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan izinkan kami di pagi hari ini Tuhan dengan penuh sukacita dari Roh-Mu, kami mau menerima, mendengarkan Tuhan firman kebenaran-Mu, suara hati-Mu di pagi hari ini untuk kami pegang dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan firman-Mu itu jadi kekuatan, penghidup, penolong bagi kami Bapa yang baik. Bicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Mu Tuhan, yaitu Roh Kudus, Roh yang dari surga, yang berkuasa berotoritas saat ini dalam diri hamba-Mu, yang berbicara, berkata-kata di pagi hari ini Bapa yang baik. Dan kami mematahkan segala ajaran sesat, ajaran yang menyimpang, ajaran antikristus, kami tolak, hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Bapa di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tema renungan kita di pagi hari ini adalah perhatikan firman Tuhan. Ya, perhatikan firman Tuhan. Ya, jadi firman itu harus kita perhatikan. Kita jangan fokus memperhatikan, jangan fokus hanya memperhatikan hidup kita, kebutuhan kita, apa yang harus kita makan, kita minum. Kita jangan fokus memperhatikan apa yang terjadi dengan dunia ini, tapi kita lupa memperhatikan firman Tuhan. Jadi lewat renungan di pagi hari ini saya mau mendorong saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya mau memotivasi saudara supaya mulai saat ini saudara benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Benar-benar memperhatikan firman Tuhan, karena ini sangat penting dan harus dan wajib kita memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan ajaran Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 19. Nah, di sini dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus menekankan supaya jemaat-jemaat Tuhan benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Ya. Tahukah saudara, ketika saudara memperhatikan firman, ketika saudara memperhatikan firman, ketika kamu memperhatikan firman, maka kamu akan semakin diteguhkan. Maka kamu akan semakin diteguhkan. Imanmu, kesetiaanmu, ketaatanmu, dan pengharapanmu kepada Tuhan akan semakin diteguhkan. Ya, pengikutanmu akan Tuhan tidak akan bimbang, ragu. Ya, apalagi ya, apa yang menyebabkan kita sering bimbang dan ragu adalah karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Ya, jadi seringkali kita mengalami kebimbangan dan keraguan, iman kita menjadi goyang, kepercayaan kita menjadi goyang. Ya, itu karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Kita lebih cenderung condong memperhatikan ya hal-hal yang ada di dunia ini yang berhubungan
berhubungan dengan kebutuhan jasmani kita. Kita lebih condong memperhatikan mungkin orang lain, memperhatikan ya yang seharusnya tidak juga harus kita perhatikan, meskipun mungkin menurut pandangan lahiriah kita itu perlu diperhatikan. Tapi saudara, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa untuk memperhatikan firman Tuhan ya. Karena dengan lewat memperhatikan firman Tuhan, maka pengikutanmu akan Tuhan akan semakin diteguhkan, kepercayaanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan semakin diteguhkan, pengharapanmu kepada Tuhan akan semakin diteguhkan. Amin Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Jadi perhatikanlah firman Tuhan ya, perhatikanlah firman Tuhan, jangan sampai luput dari perhatianmu. Haleluya. Nah kemudian ketika kamu memperhatikan firman Tuhan ya, ketika saudara memperhatikan firman Tuhan, maka kamu akan bercahaya dalam gelap. Kamu akan bercahaya dalam gelap. Ketika kegelapan datang, bukan kegelapan itu yang mempengaruhi kamu ya, tapi kamu yang mempengaruhi kegelapan itu menjadi terang, dan terang yang bercahaya ya. Terang cahayamu itu berdampak ya bagi orang lain ya, bagi orang lain, dan memuliakan Bapa di surga ya. Jadi mari perhatikan firman Tuhan ya. Jadi ketika saudara memperhatikan firman Tuhan, maka saudara akan bercahaya dalam gelap ya. Kamu yang mempengaruhi gelap ya, kita yang mempengaruhi gelap, saudara yang mempengaruhi gelap ketika saudara memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi bukan lagi kegelapan yang mempengaruhi kehidupan saudara, tapi saudara yang mempengaruhi kegelapan sehingga kegelapan itu menjadi terang. Amin. Saudara yang mengerti katakan amin. Haleluya ya, haleluya. Dan itu akan memuliakan Bapa di surga, dan itu akan memuliakan Bapa di surga. Nah, mari kita lihat dalam Matius 5 ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga ya. Bapa akan dipermuliakan, Bapa akan dipermuliakan ketika hidupmu bercahaya dalam gelap, ketika kamu menjadi terang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi supaya kamu bercahaya menjadi terang dalam kegelapan, kamu harus memperhatikan firman ya. Perhatikan firman, perhatikan firman Tuhan, perhatikan ajaran Tuhan ya. Jangan sampai luput dari perhatian saudara firman Tuhan. Jangan terlalu fokus dengan perhatian ya, perhatian yang lain. Jangan terlalu fokus memperhatikan dunia ini. Jangan terlalu fokus memperhatikan makan dan minummu, apalagi terlalu fokus memperhatikan harta, kekayaan, uang dan sebagainya, kemewahan. Lupa memperhatikan ya, lupa memperhatikan firman Tuhan ya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, haleluya. Kiranya kamu atau saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini kamu memperhatikannya, kamu semakin diteguhkan dan kamu bercahaya, bercahaya dan terang dalam kegelapan. Amin ya. Demikian Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya undang saudara kembali untuk berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan ya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mungkin engkau saat ini di pagi ini ada yang sedang sakit dan sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara yang punya pergumulan. Mari juga arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita berdoa. Saya akan doakan saudara Bapak Ibu apapun pergumulanmu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang sudah kami dengarkan dan kami terima Tuhan. Bila kebenaran itu benar-benar meneguhkan iman kami, percaya kami, ya pengharapan kami kepada Tuhan, dan firman-Mu itu, kebenaran-Mu itu Tuhan bercahaya di dalam diri kami sehingga kami pun bercahaya, dan cahaya itu berdampak bagi banyak orang Tuhan.
dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa dan dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik, kehidupan yang memperhatikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa Tuhan, siapapun saat ini di pagi hari ini yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini Bapa di surga, secara khusus bagi hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dia yang sedang mengalami sakit penyakit, aku berdoa sembuh di dalam nama Yesus, apapun penyakitnya Tuhan sembuhkan saat ini, juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang mengalami pergumulan beban berat apapun permasalahan hidupnya, aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Kau menolong mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau menolong mereka, ulurkan tangan-Mu Tuhan, Roh-Mu yang berkuasa, Roh-Mu penolong penghibur itu Bapa, yaitu Roh Kudus menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberikan mereka penghiburan, sukacita, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kudus. Terpujilah Engkau, bagi kami segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali besok pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam.